Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Feby Yuliantini dari program Studi Teknik Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran teknologi dalam pengolahan produk agroindustri, yaitu keripik tempe. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang agroindustri. Nah, agroindustri terdiri dari dua kata, yaitu agrikultural dan industri, yang berarti suatu industri yang menggunakan hasil pertanian sebagai bahan baku utamanya. Definisi agroindustri dapat dijabarkan sebagai kegiatan industri yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang, dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Dengan demikian, agroindustri meliputi pengolahan hasil pertanian yang memproduksi peralatan dan mesin pertanian, dan juga disebut industri input pertanian. Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris menggunakan strategi agroindustri untuk menuju negara industri. Hal ini dikarenakan agroindustri mampu menyerap tenaga kerja sehingga dapat mendorong terciptanya struktur ekonomi yang tangguh, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja, menciptakan nilai tambah komoditi pertanian, dan meningkatkan pendapatan. Nah, teman-teman, dari sini sudah mendapat gambaran sedikit ya tentang agroindustri. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang produk agroindustri, yaitu keripik tempe. Seperti yang teman-teman ketahui, keripik tempe terbuat dari tempe, yaitu makanan hasil fermentasi yang dilakukan secara terkontrol menggunakan ragi. Nah, tempe sendiri dikenal sebagai sumber senyawa bioaktif seperti antioksidan dan juga sebagai sumber energi. Di Kota Malang, tempe diolah menjadi keripik tempe. Keripik tempe merupakan salah satu makanan khas dan oleh-oleh khas wisatawan saat berlibur ke Kota Malang. Kandungan vitamin C yang cukup tinggi dan kadar lemak yang cukup rendah pada keripik tempe menjadikan makanan ini sangat diminati oleh wisatawan. Di Kota Malang, produksi keripik tempe dihasilkan oleh usaha kecil menengah atau UKM yang memiliki peranan besar dalam perekonomian. Akan tetapi, pengolahan keripik tempe kurang optimal. Pengoptimalannya dapat dilakukan dengan didukung oleh teknologi yang tepat guna. Berdasarkan permasalahan tersebut, proses penerapan dan pemanfaatan teknologi pasca panen menjadi sangat penting agar dikembangkan oleh petani kecil. Untuk keberlanjutannya, peran kelembagaan yang mengarah pada pengembangan agroindustri serta proses pemberdayaan menunjukkan bahwa agroindustri dapat memperluas kesempatan kerja, tidak hanya pada usaha tani, tetapi juga di luar usaha tani, termasuk dalam penanganan pasca panen, pengemasan, pengolahan, transportasi, dan pemasaran. Agroindustri juga memberikan pengaruh signifikan dalam pengembangan ekonomi global dan mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, sektor pertanian memegang peranan penting dalam memajukan perekonomian di Indonesia. Dengan adanya peran teknologi pertanian, maka diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas hasil pertanian serta memudahkan bagi para pengelola sektor pertanian untuk mendapatkan hasil pertanian yang optimal. Kemajuan dan pembangunan dalam bidang apapun tidak dapat dilepaskan dari kemajuan teknologi. Revolusi pertanian didorong oleh penemuan mesin-mesin dan cara-cara baru dalam bidang pertanian. Apabila tidak ada perubahan dalam bidang teknologi, maka pembangunan pertanian pun berhenti. Produksi terhenti kenaikannya, bahkan dapat mengalami kemerosotan. Dapat disimpulkan bahwa peran teknologi sangat besar dalam memajukan perekonomian yang bergerak di sektor pertanian. Selain itu, perlu adanya penerapan inovasi di wilayah pedesaan maupun di perkotaan di Indonesia yang berhubungan erat dengan penyelenggaraan penyuluhan. Penyuluh lapang berperan penting dalam memperkenalkan inovasi teknologi pertanian. Peran penyuluh pada dasarnya tidak hanya sekadar memperkenalkan teknologi, melainkan juga meningkatkan kapasitas petani dan pengolah sektor pertanian agar mampu secara mandiri
dalam menjalankan usahanya sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang handal dan memajukan perekonomian nasional. Sekian penjelasan dari saya. Semoga dari penjelasan saya tersebut teman-teman dapat mengambil pengetahuan dan ilmu dan bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like dan komen ya di video ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.